Halo teman-teman, di zaman dahulu kala nenek moyang kita punya kebiasaan untuk menggambar di dinding gua. Kebanyakan berisi adegan perburuan dengan objek utama yaitu hewan berkaki empat. Salah satu gambar yang tertua itu diduga usianya sudah 44.000 tahun yang lalu dan ditemukan baru-baru ini di Sulawesi. Ada dugaan kalau adegan perburuan ini sebenarnya dimaksudkan menjadi semacam panduan atau manual mengenai tips dan trik cara berburu yang aman. Peneliti di bidang evolutionary psychology menduga inilah mungkin ya yang jadi cikal bakal dari kebiasaan manusia modern untuk ngeyel. Karena pada zaman nenek moyang kita dulu, setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan yang menyimpang dari panduan yang sudah dilukiskan, itu resikonya adalah nyawa. Keluar dari gua seharusnya berbelok ke kiri, tapi kemudian ketika berbelok ke kanan, maka yang ditabrak adalah macan. Kemudian sekitar 7.000 tahun yang lalu manusia mampu menciptakan teknologi pertama yaitu api. Jadi kalau di siang hari tema yang diangkat itu lebih banyak menyoal tentang cara untuk berburu, cara untuk memasak yang efektif dan efisien. Di malam hari itu dimanfaatkan justru untuk rasan-rasan atau bergosip tentang orang dari komunitas lain. Nenek moyang kita bergosip dengan tujuan agar mereka itu punya pemahaman mengenai kelompok yang berbeda, agar kemudian bisa mengambil tindakan yang tepat. Apakah akan menjalin kompetisi atau justru akan mencoba melakukan kooperasi dengan orang dari kelompok lain. Nah, jadi bergosip itu ternyata juga punya fungsi survival, teman-teman. Seiring dengan ditemukannya teknologi yang kedua, yaitu teknologi roda, kemampuan manusia untuk kemudian saling bertukar cerita, kemudian saling berkompetisi dan menjalin relasi, ini tidak lagi terbatas pada lingkup sosialnya saja. Kalau kita lihat kebiasaan untuk bergosip secara tradisional, ini masih dilangsungkan melalui aktivitas yang dinamai sebagai petan atau mencari kutu. Jadi dalam aktivitas petan ini biasanya para peserta itu ada tema yang diangkat, dan temanya itu biasanya adalah tentang rasan-rasan tetangga atau orang yang mereka kenal yang dianggap menampilkan perilaku yang tidak sejalan dengan norma yang ada. Jadi gosip dan rasan-rasan ini juga ternyata punya fungsi yaitu sebagai kontrol sosial. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa belakangan ini yang dinamai dengan teknologi internet, maka proses dan struktur yang terjadi di dalam kita menjalin interaksi sosial ini kemudian berubah dengan sangat dramatis. Sifat dari media sosial yang sangat padat dan rapat, dan sekaligus juga koneksi yang terjalin di media sosial ini kan terjalinnya secara real time. Jumlah orang yang bisa kita follow, jumlah teman orang yang kemudian bisa menjadi follower kita itu nyaris tidak terbatas oleh ruang dan waktu juga. Dalam salah satu penelitian yang saya lakukan bersama dengan Placebo Research Group dan kolega kami dari Penza State University Rusia, kami menemukan adanya sebuah fenomena yang dinamakan sebagai hate follow. Jadi sebel banget dengan pengguna Instagram lain, tapi tetap di follow dengan motivasi untuk melihat di titik mana sih pengguna Instagram yang saya benci, tapi terpaksa saya follow ini akan mencapai kemalangan atau mencapai musibah di dalam kehidupannya. Secara alamiah, otak manusia itu memang sangat menyukai untuk berbagi cerita yang dia punya maupun mendengar cerita dari orang lain. Ada setidaknya 2 hormon yang terkait dengan hal ini. Kortisol itu hormon yang mengarahkan perhatian kita terhadap hal yang kita anggap penting, yang harus kita hadapi karena mengancam kelangsungan kehidupan kita, dan oksitosin yang berasosiasi dengan perasaan caring, kepedulian, serta empati kepada orang lain. 2 hormon ini juga cikal bakal dari kompetisi dan korporasi yang kita jalin di dalam interaksi sosial. Nah, kalau kita sudah bicara soal hormon dan neuron, tentunya nggak bisa terlepas dari pembicaraan tentang otak.
Kalau otak ini kita ibaratkan sebagai prosesor, prosesor yang kita punya ini sangat boros energi, sekaligus juga secara struktur ini masih amat sangat purba. Sering nih kita dengar nasihat gitu ya, jangan pakai emosi, tapi gunakanlah logika. Nah, nasihat ini tidak mungkin bisa kita wujudkan karena ini berarti kita mengambil hanya bagian neokorteks saja yang tidak mungkin bisa bekerja tanpa fungsi mammalian dan reptilian level. Sering juga kita mendengar misalnya ada bentuk pelatihan untuk meningkatkan kecerdasan secara emosi. Emosi ini letaknya sangat di belakang sehingga tidak mungkin bisa dibuat cerdas. Bagian yang bisa dibuat cerdas yang semakin lama semakin maju pada manusia itu adalah bagian neokorteks. Berkembangnya seiring dengan perkembangan berpikir serta berbahasa yang kita punya. Anggapan kalau otak ini hanya berfungsi sebanyak 1% misalnya atau 10% atau nggak tahu lah berapa persen, itu juga tidak mungkin terjadi. Di setiap saat, bahkan ketika kita tidur pun fungsi otak itu selalu 100%. Sistem saraf dan sistem endokrin ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dengan modal otak yang sebetulnya secara struktur dan proses masih sangat purba ini, kita mampu untuk menangkap, menginterpretasikan, dan kemudian beraksi terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan secara adaptif. Sel neuron saja yang kita punya itu jumlahnya ada sekitar 80 sampai 100 miliar neuron di otak dan tulang belakang kita. Kalau secara fungsi, neuron itu ada yang menerima rangsang atau disebut sebagai sensor, dan kemudian ada yang meneruskan rangsang itu ke otot yang disebut sebagai motorik. Di antara sensorik dan motorik ini ada yang dinamai sebagai interneuron. Nah, neuron ini punya lapisan yang memproteksi yang dinamai sebagai glia. Nah, tokoh di bidang fisika Albert Einstein itu kan sangat terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa. Jadi dia memutuskan bahwa nanti pada saat dia meninggal dunia, dia akan menyumbangkan otaknya untuk bisa dipelajari oleh para peneliti di seluruh dunia untuk menemukan sebenarnya apa sih yang menjadi kunci dari kecerdasan yang dia punya. Dari potongan otak Einstein ini disimpulkan bahwa Einstein itu sangat jarang mengalami gagal fokus. Bahwa ternyata Einstein itu memiliki rasio glia dengan neuron yang lebih besar dibandingkan dengan kebanyakan orang. Nah, kalau neuron ini kita analogikan dengan akun media sosial, di antara satu akun dengan akun lain ini kan kemudian akan terbentuk jejaring sosial. Kadang interaksi antara akun yang kita punya dengan akun tertentu itu akan menjadi lebih intens gitu. Misalnya pada saat lagi ngomongin tentang isu tertentu, makanan misalnya, posting di Instagram yang kemudian sama-sama kita minati, tapi pada saat yang lain seakan-akan akun itu udah nggak temenan lagi nih, padahal secara status itu sebetulnya masih friend atau masih saling memfollow. Cara kerja neuron juga seperti itu. Ada kalanya sinapsis antara satu neuron dengan neuron yang lainnya ini akan menjadi kuat pada saat tertentu, dan ada kalanya dia juga menjadi lemah. Misalnya pada saat kita sedang marah gitu ya, maka area neuron dan sinapsis yang aktif pada saat itu adalah yang bertanggung jawab untuk mengelola informasi tentang kenapa kok kita marah, kepada siapa kita marah, dan reaksi apa yang harus kita lakukan untuk entah meluapkan atau mengendalikan kemarahan yang kita punya. Sedangkan area yang lain yang terkait sedang jatuh cinta misalnya, itu tidak aktif pada saat tersebut, meskipun bukan berarti sudah tidak cinta lagi. Nah, kalau media sosial itu yang diposting adalah status dalam bentuk teks, gambar, atau mungkin video, neuron ini memposting neurotransmitter. Neurotransmitter itu jenisnya juga ada puluhan. Meskipun neurotransmitter ini punya tanggung jawab utama yang berbeda-beda, tapi pada kenyataannya memang tidak pernah bisa bekerja sendirian. Pada saat kita misalnya senang terhadap suatu aktivitas atau hobi tertentu misalnya, setiap kali kita melakukan hobi tersebut akan semakin menambah jumlah dopamin yang kita produksi. Tapi di sisi lain itu juga akan membantu mood yang kita punya, berarti ada kerja serotonin di sana. Kita juga akan menjadi memfokuskan konsentrasi atau perhatian kita. Noradrenalin juga akan ikut bekerja, dan pada saat hobi kita itu diganggu oleh orang lain,
Itu bisa jadi adrenalin, fight or flight neurotransmitter itu juga akan muncul karena kita akan berusaha untuk menolak aktivitas yang tidak terkait dengan hobi yang kita miliki. Begitu seterusnya. Nah, di dalam menjalankan fungsinya, neuron itu juga akan bekerja sama dengan hormon. Hormon yang utama yang dikenal sebagai pituitary gland atau master hormon itu diproduksi secara langsung oleh otak. Tapi juga ada hormon-hormon lain, misalnya testosteron, terus estrogen, ini yang diproduksi pada saat memasuki usia pubertas dan membantu untuk reproduksi. Antara neurotransmitter dengan hormon ini selalu akan bekerja sama meskipun keduanya ini punya sifat yang berbeda. Jadi neurotransmitter itu bagian dari sistem saraf, sedangkan hormon itu bagian dari sistem endokrin. Yang memproduksi neurotransmitter itu namanya neuron, sedangkan hormon itu diproduksi oleh kelenjar endokrin. Nah, di dalam produksi neurotransmitter itu juga kita tidak sadar gitu ya, bahwa saat ini misalnya otak kita itu sedang banjir dopamin karena kita sedang berada bersama dengan orang yang kita senangi setelah sekian lama tidak ketemu. Tapi kalau dalam bentuk hormon ini produksinya itu berlangsung dalam waktu yang lebih lama. Nah, satu hal yang menyebabkan spesies manusia itu mampu untuk bertahan dari waktu ke waktu itu karena dia memiliki sistem fight or flight. Misalnya di kamar tiba-tiba muncul seekor ular sanca yang merayap dan mendekati kita. Pada saat seperti itu, bagian otak yang namanya amigdala yang bertanggung jawab untuk mengatur mengenai perasaan itu akan bereaksi secara cepat terhadap ancaman yang muncul. Terus kemudian bagian otak lain, hipotalamus, itu akan mengaktifkan sistem saraf simpatetik yang membantu untuk melepaskan hormon adrenalin. Sedangkan bagian lainnya, adrenal cortex, ini akan membantu melepaskan kortisol. Jadi kerjasama antara amigdala, terus kemudian hormon adrenalin dan kortisol, ini akan mengakibatkan tubuh kita merespon secara spontan, misalnya mata melotot, terus kemudian jantung akan berdebar dengan sangat cepat tanpa kita perintah, otot juga akan menegang, terus kemudian muncul keringat dan sebagainya. Intinya respon-respon yang kemudian muncul pada saat menghadapi si ular sanca itu tadi, itu adalah respon yang secara otomatis akan membuat kita either berusaha untuk menggempur atau berusaha untuk kabur dari si ular itu tadi. Nah, yang menjadi persoalan kemudian adalah kebanyakan ancaman yang dihadapi oleh manusia modern ini berbeda dengan ancaman ular sanca yang dihadapi oleh nenek moyang kita. Ancaman yang kita temui dalam kehidupan sekarang ini kebanyakan itu sifatnya psikologis. Nah, pada saat kita menghadapi komentar-komentar yang tidak mengenakan dari pengguna media sosial lain, atau bahkan pada saat kita tidak dikomentari padahal sebenarnya kepengen dikomentari, itu akan menciptakan kondisi stres di dalam tubuh kita yang sekaligus mengaktifkan sistem gempur atau kabur. Jadi reaksi yang kita punya kalau teman-teman amati pada saat menerima komentar negatif dari orang lain itu sebetulnya sama dengan reaksi yang kita tampilkan pada saat menghadapi seekor ular sanca. Nah, karena kembali pada sifat dasar otak yang sangat boros energi, ketika kemudian energi yang kita punya itu diarahkan untuk gempur atau kabur, kemampuan kita untuk kemudian otak bagian neokorteks mengendalikan diri, kemudian menyusun perencanaan jangka panjang pun akan berkurang. Kita akan berusaha untuk terus-menerus nih mencari perhatian dari orang lain yang mungkin tidak kita dapatkan dari interaksi media sosial tersebut. Kita berusaha terus untuk mungkin ganti-ganti posisi makanannya, mungkin makanannya juga diganti jenisnya, atau mungkin posting hal lain yang bukan makanan dalam rangka untuk mendapatkan perhatian dari follower kita. Karena kurangnya perhatian ini mengakibatkan produksi dopamin yang merupakan sumber kesenangan yang ada di dalam diri kita, ini juga akan menjadi berkurang. Kalau pola ini terus-menerus diulang, bukan tidak mungkin ini juga akan menimbulkan gangguan psikologis, depresi, kemudian post traumatic stress disorder yang kemudian berujung pada udahlah, akun media sosial tersebut itu dideaktivasi saja. Saya saat ini sudah tidak mau lagi berinteraksi, menjalin relasi lewat media sosial.
Interaksi antara hormon dan neurotransmitter ini terjadi dalam banyak sekali aspek kehidupan kita. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga semuanya tetap sehat dan selalu waspada.